Shalom, para sahabat SMGM dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Saya selalu berdoa kita semua dalam keadaan baik, diberkati, dan dengan doa Monsinyur Gabriel Manek, hidup kita penuh dengan sukacita dan jadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, perkenalkan, saya adalah Erwin. Saya berasal dari SMGM Keuskupan Surabaya. Dan pada hari ini ada satu tema yang menarik yang mau kita renungkan bersama, dan itu adalah Ecclesia Domestica. Saya percaya bahwa Anda semua pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Ecclesia Domestica. Ecclesia Domestica ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka berarti gereja rumah tangga, atau boleh juga disebut dengan gereja keluarga. Dan Ecclesia Domestica, Bapak Ibu, ini merupakan salah satu hasil dari Konsili Vatikan yang kedua yang terdapat pada Lumen Gentium 11 nomor 2. Nah, Bapak Ibu, di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2685, saya bacakan Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 2685, berbunyi demikian. Keluarga Kristen adalah tempat pendidikan doa yang pertama. Atas dasar sakramen perkawinan, keluarga adalah gereja rumah tangga, di mana anak-anak Allah berdoa sebagai gereja dan belajar bertekun dalam doa. Teristimewa untuk anak-anak kecil, doa sehari-hari dalam keluarga adalah kesaksian pertama untuk ingatan gereja yang hidup, yang dibangkitkan dengan penuh kesabaran oleh Roh Kudus. Demikianlah bunyi dari KGK nomor 2685 yang berbicara tentang Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga atau gereja keluarga. Di dalam KGK ada banyak bahasan tentang gereja keluarga ini, Bapak Ibu. Tapi saya ambil satu saja dari pada hari ini untuk kita boleh merenungkan bersama. Bahwa ternyata keluarga Anda, keluarga saya, keluarga kita semua, itu ternyata adalah gereja terkecil atau gereja mini kalau saya boleh bilang. Tetapi sekalipun keluarga ini adalah gereja mini atau gereja yang paling kecil, bukan berarti kemudian perannya kecil, Bapak Ibu. Tidak. Karena dari keluarga-keluarga inilah nantinya akan terbentuk sebuah gereja yang kuat, sebuah gereja yang hidup, sebuah gereja yang sungguh-sungguh menampakkan wajah Kristus, Bapak Ibu. Saya percaya, Bapak Ibu, pada saat Yesus lahir ke dunia ini, Yesus tidak datang sendirian terus kemudian menetap di hutan misalkan, atau Yesus menetap di gunung atau dimanapun, tidak. Tetapi Yesus yang adalah anak Allah yang sendiri yang turun ke dunia, itu hidup di tengah-tengah keluarga yang kita tahu bahwa ini ada patungnya, keluarga Kudus Nazaret. Bukan sebuah kebetulan, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Yesus lahir di dalam keluarga Kudus Nazaret, bukan. Tetapi saya percaya bahwa Allah punya rencana yang indah, bahwa Allah mau Anda dan saya belajar bahwa peran keluarga bukan sesuatu peran yang main-main, tetapi peran yang begitu penting, peran yang begitu sentral dalam hidup menggereja. Bapak Ibu, yang jadi pertanyaan kita bersama adalah, apakah Yesus sebagai anak Allah, begitu dia turun ke dunia, begitu dia lahir ke dunia bersama dengan Santo Yosef dan Bunda Maria, apakah terus kemudian serta-merta hikmat Allah itu ada padanya? Ternyata kalau kita belajar dari firman Tuhan di dalam Alkitab,
bahwa hikmat Tuhan Yesus Kristus itu tidak dengan serta-merta ada, tetapi butuh proses, dan proses itu terjadi di dalam sebuah keluarga. Anda tentunya masih ingat bagaimana kisah pada saat Yesus berusia 12 tahun, terus kemudian mereka bersama-sama menuju ke bait Allah, dan kemudian Yesus mengajar di bait Allah dan Yesus hilang di sana. Anda tentunya masih ingat peristiwa itu. Nah, itu ada di Lukas bab 2, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian setelah Santo Yosef dan Bunda Maria menemukan Yesus di bait Allah sedang mengajar, di Lukas bab 2, ayat yang ke-51 dan ke-52 berkata demikian. Mari saya bacakan Bapak Ibu. Lukas bab 2, ayat 51 sampai dengan 52. Lalu ia pulang, ia ini adalah Yesus, ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Mereka ini adalah Bunda Maria dan Santo Yosef, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat ke-52, Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu, sekali lagi, sekalipun Yesus itu adalah anak Allah, tetapi dia adalah 100% manusia yang sejak di masa kanak-kanak hidupnya sangat tergantung dengan Bunda Maria dan Santo Yosef. Dan ternyata Bunda Maria dan Santo Yosef memberikan dampak hidup iman yang benar kepada Yesus, kanak-kanak Yesus ini, Yesus yang masih kecil ini, sehingga Alkitab mencatat bahwa Yesus hari demi hari bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Sampai nanti kemudian Yesus dewasa, dia siap untuk mewartakan kerajaan Allah melalui setiap karya-karya pelayanannya yang Anda dan saya sudah tahu, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya bagi kita bersama saat ini, khususnya Anda, para bapak, para ibu yang mempunyai anak-anak di dalam hidup keluargamu, apakah hidup keluarga Anda dan saya hari-hari ini sudah menunjukkan atau mewujudkan Eklesia Domestika, gereja keluarga, gereja rumah tangga yang benar, di mana gereja rumah tangga atau gereja keluarga ini adalah bertumbuhnya iman bagi anak-anak kita. Anak-anak Anda dan saya mengenal iman yang benar itu dari keluarga, Bapak Ibu. Bukan dari pastor, bukan dari suster, bukan dari guru-guru di sekolah, bukan dari teman-temannya, bukan dari siapapun, tetapi anak Anda, anak saya mengenal iman kekristenan yang benar itu pertama-tama berasal dari gereja keluarga, Eklesia Domestika. Nah, mari kita renungkan bersama, Bapak Ibu. Apakah hidup keluarga Anda dan keluarga saya hari-hari ini sudah menjadi tempat belajar iman yang benar bagi anak-anak kita semua? Apakah di dalam hidup keluarga kita, anak-anak kita boleh mengalami kasih Yesus, boleh mengalami Tuhan yang hidup, boleh mengalami pertumbuhan iman yang benar? Ataukah justru pengaruh dunia mengalahkan iman anak-anak kita, Bapak Ibu? Apakah Anda sebagai orang tua mengajak anak-anakmu berdoa? Apakah Anda sebagai orang tua mengajak anak-anakmu untuk belajar membaca firman Tuhan? Apakah Anda mengajar anak-anakmu untuk bagaimana melayani misalkan, dan segala macam yang lain? Mari Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita boleh mewujudkan Eklesia Domestika di dalam hidup keluarga kita masing-masing. Karena saya percaya, Bapak Ibu, pada saat gereja keluarga ini menjadi gereja yang kuat, maka gereja paroki kita menjadi gereja yang kuat. Kalau gereja paroki ini menjadi kuat, maka saya percaya juga gereja keuskupan kita menjadi kuat. Dan pada akhirnya bukan hanya sekedar gereja yang menjadi kuat, tetapi bangsa dan negara kita Indonesia sungguh-sungguh boleh menjadi kuat. Kenapa, Bapak Ibu? Karena sekali lagi
ada gereja, eklesia di dalam hidup keluarga Anda dan saya. Para sahabat, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekali lagi saya mengajak Anda, eklesia domestika terjadi di dalam hidup keluarga kita. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam.